selamat pagi. Di sini aku Vika. Dan gimana nih kabar kalian? Baik-baik aja nggak hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat dan bahagia ya. Nah, Sobat Hapsi, kali ini podcast Harmoni Psikologi kedatangan bintang tamu spesial, yaitu ada Kak Dwiana dan Ibu Nurul. Halo. Bagaimana kabarnya Kak Dwiana dan Ibu Nurul? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Kak Dwiana. Alhamdulillah sehat meskipun agak pusing dikit gitu. Kalau boleh tahu pusingnya kenapa tuh Kak? Jelas skripsian dong. Habis ini kita bahas ya Kak. Oke. Mungkin buat sahabat Hapsi, ada yang belum tahu Kak Dwiana ini siapa? Boleh Kak Dwiana diperkenalkan ke Sobat Hapsi di rumah? Oke, halo Sobat Hapsi, kenalin namaku Diana Endasa Fitri. Saat ini aku sedang berada di semester 8 Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Baik. Untuk Ibu juga boleh diperkenalkan? Kenalkan, saya Bu Nurul Badiah, guru BK-nya Indah, dan sekarang masih di MAN 1 Kota Malang sebagai guru BK. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu? Saya itu jadi guru BK dari 2005. Tahun 2005, sebelumnya di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Rembang ya, Jawa Tengah. Kemudian saya mengajukan mutasi karena suami di sini. Sekitar 2013 saya di MAN 1 Kota Malang sampai sekarang. Sudah sangat lama ya Ibu Iya, ya. lama. Oke, kita lanjut ke Kak Dwiana. Kalau boleh tahu kesibukannya apa sih selain lagi skripsi nih? Oke, tadi udah kenot ya. Iya, Kalau udah sekarang skripsi. sibuknya memang lagi skripsian, tapi selain itu karena kalau kita skripsi aja kan pusing ya kalau fokus di situ aja. Biasanya aku sambil ambil volunteer, kalau enggak aku oke. ambil kelas-kelas tambahan gitu. Jadi biar ada selingan gitu ya Iya, betul Kak, banget. nggak pusing terus soal skripsi gitu ya. Oke, nah kalau boleh tahu alasan Kak Dwiana tuh apa sih memilih jurusan psikologi dan memilih Unmer untuk jadi tempat kuliah? Oke, kalau jurusan psikologi memang sudah keinginan ya Bu ya dari SMA, dari dulu memang sangat ingin banget di psikologi gitu, karena saya merasa minat saya benar-benar di psikologi nih gitu. Saya memilih di Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang karena memang Fakultas Psikologi ini memberikan beberapa fasilitas ya yang Iya. di universitas lain tidak ada gitu ya. Seperti ada LPT, kemudian ada PAUD juga gitu iya, kan. Kalau betul. kita ingin belajar lebih lanjut kan sudah ada semua nih fasilitasnya gitu. Selain itu karena harganya ya, kalau di Unmer meskipun swasta yang bagus gitu, tapi harganya itu tuh masih terjangkau. Dan juga banyak beasiswa ya Kak ya? Beasiswanya banyak sekali. Oke. Nah, untuk Ibu Nurul, saat ini kan Kak Dwiana sudah hampir selesai menempuh pendidikan ya Bu ya. Nah, boleh tahu tidak pandangan Ibu terkait jurusan psikologi itu seperti apa? Jurusan psikologi itu memang jurusan yang sangat diminati ya. Iya. Anak-anak kami banyak sekali yang ingin ke sana. Baik itu dia dari IPS ataupun dari IPA gitu kan. Iya. Dan untuk khususnya Indah, saya bersyukur sekali dia bisa di psikologi karena saya tahu betul dia sejak awal memang ingin di psikologi dan alhamdulillah dia bisa mengambil di Unmer ini. Alhamdulillah ya Ibu. Nah, apakah Kak Dwiana sendiri pernah berkonsultasi terkait kuliah dan cita-citanya kepada Ibu Nurul? Sepertinya sering ya. Alhamdulillah ketemu anak ini. Bagaimana? Kalau sering banget, jadi memang selama di madrasah itu Iya. antara siswa dengan guru BK itu tuh kan sangat dekat sekali gitu iya. ya. Terutama ketika sudah kelas 12 ya Bu ya. Bahkan dari kelas 11 juga kita sudah mulai ada nanti mau kemana nih gitu. Jadi kalau konsultasi kepada guru BK itu jelas banget tuh. Bahkan beliau ini menjadi saksi gitu ya perjalanan saya dari jurusan yang saya inginkan, bahkan sebelumnya terselimur dulu ya di jurusan lainnya seperti itu. Oh gitu, jadi memang sudah sangat dekat dan bonding sekali ya Kak ya, Ibu ya. Oke, nah lalu Kak Dwiana, hal apa aja sih yang Kakak rasakan dan Kakak alami suka dukanya kuliah psikologi dan kuliah di Unmer ini seperti apa? Oke, suka dukanya dulu kali ya. Boleh. Kalau misalnya dukanya di psikologi adalah dulu nggak expect kalau misalnya di psikologi itu ada hitungannya. Soalnya kebanyakan anak yang mau masuk psikologi pasti Nggak ada hitungannya. PS gitu kan ya. Terjebak ya. Karena ketika sudah masuk, wah ada psikometri ya. Ada statistik gitu ya. Tapi itu menantang sih untuk saya gitu kan.
Jadi ya meskipun duka ya seru juga gitu. Tetap dinikmati gitu ya Tetap Kak. dinikmati, Oke. gitu. Kalau sukanya apa sih? Kalau sukanya banyak banget ya, terutama di Fakultas Psikologi karena memang Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang ini mengunggulkan kekeluargaannya gitu ya. Betul. Nah, jadi kalau sukanya itu lebih ke karena dosen-dosennya itu sangat menghargai kita sebagai mahasiswa, benar-benar mengenal kita. Bukan hanya sekedar kamu adalah mahasiswaku, tapi nama kamu siapa, apa yang terjadi kepada kamu dan sebagainya itu sangat diperhatikan. Feel free ya Kak Iya, ya. benar-benar kayak tidak ada gap yang begitu jauh gitu loh antara dosen dengan mahasiswa. Tapi sebagai mahasiswa juga tetap menghormati itu. Iya, oke. Lalu apa sih perbedaan yang paling besar yang Kakak rasakan sebelum dan sesudah masuk jurusan psikologi Unmar? Iya, kalau perbedaannya jelas ya. Kalau dulu kita sebelum masuk psikologi itu kan mungkin kayak nggak tahu gitu ya diri kita tuh sebenarnya seperti apa. Sebenarnya yang terjadi kepada diri kita ini apa sih gitu Iya. kan. Tapi setelah kita masuk di psikologi, kita belajar ini itu lebih bisa mirroring. Oh ternyata yang terjadi seperti aku ini adalah fase ini loh. Ternyata ketika aku ada di fase ini harusnya aku gini loh. Itu jadi lebih kayak aware aja gitu ke diri sendiri. Jadi lebih tahu ya kalau semisal kita ada sesuatu yang harus dibenerin, harus ada yang dikonsultasikan lebih dalam gitu ya Kak ya. Oke. Jadi memang pengaruhnya itu besar sekali ya untuk diri Kakak sendiri. Oke. Lalu selama menjadi mahasiswa psikologi Unmar nih, apa sih Kak hal paling menarik dan paling memorable yang Kakak ingat? Kalau hal menarik adalah kekuatan relasi, juga tadi kan sudah saya sebutkan ya, Iya. kalau di psikologi Unmar itu memang gap antara mahasiswa dengan dosen itu tidak sebegitu jauh, tapi kita tetap ada penghormatan di situ gitu ya. Nah, dengan dengan dikitnya gap itu, kita itu dekat dengan dosen, itu tuh kita bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan luar biasa yang itu bisa meningkatkan soft skill kita. Nah itu yang saya rasa di universitas lain bahkan di fakultas lain mungkin tidak merasakan itu gitu loh. Nah di sini bahkan sampai saya ada di titik ini pun itu juga berkat terjalinnya relasi itu dengan dosen ya. seperti itu. Jadi memang alhamdulillah tepat ya Kak ya. Iya, tepat sekali. Tepat sekali. Oke. Lalu untuk Ibu Nurul, seperti apa sih Kak Dwiana ini ketika di SMA? Apakah seaktif ketika dia kuliah? Bagaimana Ibu? Baik, pindah itu kelas percepatan dulu. Jadi kalau sekarang percepatan ya, kalau Iya, dulu akselerasi. akselerasi, ya. betul. Dia dulu kelas akselerasi, kemudian dia juga pernah ikut Olim Kebumian ya nak ya, Olim Kebumian waktu itu. Memang di kelasnya dia termasuk ya kelas-kelas yang unik menurut saya, anak-anaknya sampai sekarang juga keluarganya masih bagus, mereka masih sering datang ke rumah gitu. Dan saya masih selalu cinta dengan mereka gitu dan nggak pernah lupa dengan anak-anak itu, termasuk dengan Indah. Yang beda dengan Indah ini adalah memang pada saat konsultasi dulu dia sudah tahu kalau memang dia ingin di psikologi ya, tapi dia disarankan oleh orang tuanya untuk di jurusan yang lainnya, dan sebagai anak yang solehah ya, Masya Allah. yang menuruti itu gitu kan. Dan kami pun dari BK ya monggo, artinya dia sudah siap dengan segala risiko dan konsekuensinya. Betul. Dan ternyata terakhir saya mendengar bahwa dia kembali lagi ke fakultas yang memang dia cintai sejak awal itu, dan saya tentunya mendukung dan mendoakan semoga lancar semua, dan alhamdulillah lancar seperti sekarang ini. Alhamdulillah sangat berprestasi juga Kak Yana ini. Terima kasih ya Allah. Terima Gitu. kasih untuk Unmar ya. Oke, lalu untuk Kak Dwiana lagi nih ya, di Universitas Merdeka Malang ini kan banyak sekali menawarkan kegiatan untuk mahasiswanya berkembang. Lalu apakah Kak Dwiana juga aktif mengikuti UKM atau organisasi lainnya? Iya tentu. Jadi di awal-awal maba itu kan memang kita disuguhkan UKM ya. Betul. Jadi dulu awal maba itu aku ikut UKM Civitas. Oh, itu adalah UKM jurnalistik. Jadi sampai akhirnya kan pandemi itu ya, mulai oke. agak vakum seperti Iya. itu. Terus kemudian saya sibuk magang, nah itu udah selesai deh di UKM-nya seperti itu. Jadi tidak sempat merasakan bagaimana detailnya di sana ya Kak ya? Iya, cuma sebentar aja. Tapi saya lebih fokusnya itu nyari volunteer di luar gitu. Karena memang selama pandemi itu kan juga banyak ya yang membuka volunteer begitu loh Bu. Bahkan salah satunya dari Universitas Indonesia dan saya tergabung di sana. Nah ngomongin soal volunteer, nah kakak ini kan banyak mengikuti volunteer ya.
Nah, salah satunya yang kita tahu adalah penghargaan yang berhasil kakak dapat untuk menjadi staff intern pejuang muda oleh Kementerian Sosial RI tahun 2021, betul ya, di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Wah, jauh ya kak ya. Gimana cara kakak bisa sampai menjadi staff mereka di sana, dan apa motivasinya kakak bisa ikutan? Oke, jadi memang salah satu itu ya, saya mendaftar di intern itu. Jadi sebenarnya ceritanya awalnya itu Bu, saya itu sangat ingin mendaftar di kampus mengajar. Oke. Cuman ketika pendaftaran itu memang di masa-masa kita UAS Bu, jadi kayak harus nanti dulu gitu. Iya. Tapi tetap sedih karena ngeliat teman-teman kan Kok saya mereka FOMO gitu ya. ikutan? Kalau teman-teman yang lain aktif, kok aku nggak aktif gitu, kayak nggak bisa gitu. Terus alhamdulillah di pertengahan kuliah itu, karena saya selalu ngikutin akun MBKM gitu ya. Oke. Nah, ternyata ada launching program baru namanya Pejuang Muda. Oke deh, saya ikutin terus akhirnya mendaftar gitu ya. Oke. Lumayan banyak Bu, waktu itu kita ada sekitar 11.000 mahasiswa Wow. yang Ikut yang di daftar sana. seperti itu ya, Oh, dari iya. seluruh Indonesia. Jadi kita ada beberapa seleksi mulai dari pembuatan IC, kemudian ada LGD juga, ada Oke. wawancara dan tes-tes lain. Nah jadi ya intinya kalau menurut saya itu kita harus itu ya, harus update terus gitu loh. Kalau misalnya kita memang pengen ngejarnya itu terkait MBKM, ya kita harus fokus ke situ gitu. Dihidupin tuh loncengnya akun MBKM gitu. Jadi dipantau terus ya kak ya. Terus, Oke, oh gitu. Nah, selama jadi staff intern di sana nih, boleh diceritain nggak sih kak ke teman-teman Hapsi di rumah, gimana sih kehidupan di sana, aktivitasnya apa aja gitu? Mungkin boleh sharing. Oke, terima kasih. Jadi selama jadi staff intern di Pejuang Muda itu memang kita fokusnya terkait kemiskinan. Oh, oke. Jadi waktu itu kan ada isu terkait data yang tidak balance ya, yang mendapatkan bantuan sosial. Oh, Jadi ada iya. yang tidak layak tapi kok dapat gitu. Nah, kita ditugaskan untuk memastikan langsung Bu. Jadi kita door to door untuk melihat apakah memang beliau ini nih layak mendapatkan itu atau tidak itu di bawahnya kementerian. Jadi kita benar-benar yang langsung terjun langsung ke masyarakat, kita melihat langsung bagaimana sih masyarakat di sana gitu. Jadi selain bekerja kita juga ada healingnya Bu. Karena Wakatobi itu kan luar biasa bagusnya ya Bu ya lautnya. Jadi wah ini tempat yang seperti surga banget gitu Bu. Jadi nggak kerasa kerjanya. Jadi malah lebih fresh ya ke sana ya kak ya. fresh banget. Selain dapat pengalaman, dapat healingnya juga. Iya. Nah, pengalaman berharga yang kakak dapat selama mengikuti beberapa program dan pengalaman magang dan kerja itu apa sih kak? Kalau pengalaman jelas banyak banget ya, terutama yang pertama adalah relasi gitu. Karena kadang kita kan ada minder gitu ya Bu, kita dari swasta, yang lainnya dari negeri atau seperti apa. Ternyata ketika kita gabung di dunia kerja, yang dilihat itu memang awalnya itu adalah alma matermu, tapi yang kedua adalah bagaimana profesionalitasmu, bagaimana Iya. cara bekerjamu gitu. Kalau misalnya kita lempe-lempe aja gitu kan, itu ya kita nggak bakalan bisa bersaing bersama mereka gitu. Jadi kita harus tetap menunjukkan profesionalitas kita, bagaimana kita bekerja agar kita bisa bersaing bersama mereka gitu. Kalau kita nggak jalan, kalau kita nggak lari ya kita nggak dapet gitu ya kak ya. Betul. Jadi kita harus tahu kapan nih kita harus lari mendapatkan itu semua biar kita setara kayak gitu. Oke. Nah, motivasi apa sih yang ngebuat Kak Dwiana tuh ngerasa harus terus aktif untuk mengikuti program-program? Iya, kalau terus aktif itu karena apa ya? Karena nggak bisa gitu loh. Kalau misalnya kita hanya, kalau ibu saya ya dari Iya. dulu itu selalu bilang, dulu pas di SD kan saya sering ikut olimpiade juga gitu kan. Ibu saya selalu bilang jangan jadi katak dalam tempurung gitu. Oke. Jadi mungkin kamu sekarang di sini dapat peringkat nih di kelasmu, tapi ketika kamu di luar belum tentu. Dan itu terbukti ketika saya ikut olimpiade. Ternyata nilai saya juga meskipun di kelas bagus, di luar saingan saya Lebih, banyak, ada yang lebih bagus gitu ya, Kak, Jadi ya? jangan gampang merasa puas. Makanya saya harus tetap ikut kegiatan di Oke. lainnya seperti itu. Jadi terus berlatih dan dikejar terus ya kak ya. Iya, betul banget. Oke, nah ngomongin soal motivasi nih, Kak Dwiana itu punya role model nggak sih yang kayak oh aku bisa terinspirasi gara-gara beliau nih gitu? Iya, kalau role model Iya. itu banyak sih sebenarnya ya. Kalau saya kita melihat influence gitu ya. Iya. Terutama kalau di psikologi itu Bu, saya fans banget sama namanya Analisa Widianingrum. Itu adalah sosok yang benar-benar saya, ini aku banget dan aku pasti bisa seperti ini nantinya. Amin. Kalimat dari role model kakak yang paling kakak inget itu apa sih? Apa ya? Beliau itu lebih menekankan bahwa
kita itu tuh jangan gampang merasa cukup juga gitu loh. Dan beliau juga adalah sosok yang aktif banget gitu. Jadi nggak bisa terus-terusan diem, bukan perempuan yang diem aja gitu, tapi memang selalu nyari pengalaman-pengalaman lain di luar, dan itu menunjukkan bahwa meskipun aku perempuan, tapi aku bisa kok kayak gitu. Itu yang selalu saya ingat, karena kadang perempuan itu sering banget ketika kita ada di kerjaan juga kayak ya udahlah, perempuan bisa apa sih? Bisa ya di rumah doang gitu ya katanya ya. Kalau nanti kerja tinggi-tinggi nanti ya Ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Padahal gimana kita ngebangun jadi ibu rumah tangga itu yang paling penting ya kan. Iya, betul, benar sekali. Oke, nah kalau boleh tahu nih, kalau di waktu weekend itu kegiatannya Kak Dwiana apa sih? Kalau weekend, kalau sekarang lagi skripsian nih ya, Iya. rasanya kalau skripsian tuh sebenarnya setiap hari itu bisa terasa weekend. Oke. Tapi skripsi kita nggak Selesai. Iya, gitu. Jadi kalau saya weekend sekarang itu, saya biasanya lebih sering ambil kelas-kelas tambahan, entah itu kelas bahasa isyarat atau kelas-kelas kayak hobi kayak gitu loh. Iya. Atau mungkin sekedar drakoran, me time kayak gitu. Itu sih. Suka drakor juga. Aduh. Akhirnya menemukan teman guys. Oke, nah Balance. betul. Nah, menurut kakak seberapa penting sih kita untuk memanage waktu kita? Kalau manage waktu itu penting banget. Penting ya? Karena dengan manage waktu itu menandakan bahwa kita itu terus berproses, terus berprogres, dan kita memang ada kesibukan yang produktif gitu. Kalau saya dulu tipe yang semakin nggak ngapa-ngapain, semakin nggak ada Pusing. kegiatan, semakin capek gitu. Ah, Kalau kita capeknya karena seharian itu melakukan sesuatu yang produktif, itu tuh tidurnya tuh lebih lega. nyenyak ya kak ya? Daripada seharian nggak ngapa-ngapain itu udah kayak capek banget gitu. Jadi makanya manajemen waktu itu sangat penting banget. Jadi kalau di kamar saya, di meja saya itu depan itu ada whiteboard yang benar-benar ada weekly to-do listnya gitu. wow. Jadi tahu hari Senin ini harus ngapain, Selasa, dan seperti itu. Seterusnya gitu ya. Jadi tertata dan terstruktur setiap harinya dalam hidup kita ya. Iya, Wah, betul. boleh dicoba tuh guys tipsnya dari Kak Dwiana ya. Nah, lalu buat semasa mengikuti perkuliahan dengan jadwal yang padat banget nih ya Kak ya. Berarti cara ngatur waktunya itu dengan tadi menulis di whiteboard ya. Iya, betul. Dan itu Kakak lakukan dari kapan kalau boleh tahu? Dari awal perkuliahan. Oke. Gitu. Jadi semua udah saya tata gitu ya, kayak hariannya itu harus ngapain Iya. aja. Kemudian saya juga harus nge-set prioritas gitu kan, kayak prioritas pertamaku apa, kedua apa. Jadi itu kayak lebih tertata aja kalau aku gitu. Oke, nah Kak Dwiana ini tipe orang yang belajarnya seperti apa sih gitu? Apakah ada sebuah tips yang bisa dibagi juga ke teman-teman di rumah? Oke. Kalau saya itu tipe belajar yang setidaknya harus tahu materi dulu sebelum masuk kelas gitu. Oh, Jadi jujur Bu, kadang itu dibilang ambis gitu sama teman-teman. Padahal sebenarnya kayak biasa aja gitu. Tapi kalau saya itu biasanya dari awal perkuliahan kan kita ada kontrak iya, kuliah ya. kuliahan. Jadi tahu selama semester itu kita bakal belajar apa aja. Itu pasti aku print out. Kemudian oke. kan biasanya kita udah ada PPT tuh Iya. untuk selama 1 semester. Itu juga sebelum masuk kelas itu udah pasti aku print out gitu. Jadi minimal tahu deh apa yang dibahas di hari itu. Jadi itu bakal membuat kita ngerasa kayak selangkah lebih maju dan bakal lebih semangat gitu loh Bu untuk ada di kelas gitu. Oke. Selain itu juga lebih fokus, kalau aku lebih fokus ke SKS yang tinggi Oh, oke. gitu. Tapi bukan berarti SKS yang kecil itu tuh diabaikan Iya, juga oke. gitu. Tapi karena SKS yang tinggi itu ketika jatuh Bu nilainya udah Jatuhnya ketikanya jatuh semua. gitu. Jadi mau nggak mau yang SKS yang tinggi ini harus A kayak gitu. Jadi di print dulu, dibaca dulu, dipelajari. Sekiranya nanti ada pertanyaan di kelas bisa langsung ditanyakan ke dosen gitu ya Kak ya. Oke, nah selanjutnya nih Kak, kita kan kadang suka moody gitu ya. Kalau belajar itu apalagi semisal kita kurang suka sama mata kuliahnya atau ada sesuatu hal lain yang ngeganggu mood kita. Nah, dari kakak itu gimana sih mengatasi mood itu supaya bisa tetap belajar dengan baik di kelas gitu? Boleh di-share? Kalau mood itu biasanya saya mood-moodan itu ketika lagi senggang, lagi nggak sibuk gitu. Oke. Kalau lagi sibuk kan tetap aja ya Bu ya, mau mood nggak mood ya harus selesai. Oh iya, tugasnya, harus dijalani gitu. ya. Jadi mau nggak mau harus tetap nyari kesibukan terus biar kita mengerjakan tugas itu nggak sesuai mood kayak gitu. Dan setidaknya tahu target. Kalau misalnya aku tahu nih kayak di
psikolog mata kuliah A gitu ya. Oke. Memang targetku yang ini harus A dapatnya. Jadi kalau misalnya aku punya target itu gitu, ya mau nggak mau ya mood nggak mood ya harus dikerjakan, ya harus totalitas. Kayak gitu. Jadi harus ditaruh target dan harus tetap dijalani ya Kak ya? Betul banget. Oke, nah selama mengikuti perkuliahan pernah nggak sih Kak ada perasaan takut atau khawatir soal nilai gitu? Nah, soal seperti apa yang bisa dilakukan untuk sekiranya meminimalisir hal tersebut? Iya, kalau takut soal nilai ya Bu ya. Jadi di semester 7 Bu, waktu itu kita itu ada namanya tes proyektif. Oh, oke. Jadi dari kating-kating itu udah bilang Bu, udah jangan ngurus skripsi dulu, bingung sama tes proyektifmu dulu kayak Oke. gitu. Karena itu kayak ngomong banget kan Bu ya, karena ya lumayan susah gitu. Tapi karena kating-kating bilang kayak gitu, karena dapat A di tes proyektif itu susah banget kayak gitu dan sebagainya. Jadi udah takut kan? Iya. Khawatir, waduh ini SKS-nya lumayan juga kalau misalnya ini sampai jelek, ya IPK saya bisa jelek kayak gitu. Ikutan tuh. Tapi cara saya tuh dengan ada takutan-takutan kayak gitu, Iya. itu justru lebih menantang gitu loh. Daripada yang kita santai-santai aja gitu ya Kak ya? Betul, itu semakin ditakut-takutin semakin nggak bisa nih, karena ini susah pokoknya harus bisa gitu. Jadi makin ambis gitu ya? Mungkin ambis bener-bener kayak nggak mau tahu kalau misalnya aku bisa ini berarti aku keren untuk diriku sendiri kayak gitu. Oh, oke. Gitu. Oke, nah ini berpengaruh sama pertanyaan aku selanjutnya nih guys. Nah, Kak Dwiana ini kan lagi menyusun skripsi ya Kak ya? Nah, kadang kan kalau kita dengar di luar itu skripsi itu seperti momok ya, yang sangat menakutkan buat mahasiswa. Nah, tapi kata Kak Dwiana tadi malah skripsi itu bukan momoknya tapi tes proyektif. Di semester 7 ya. Oh, baru di semester. Oh, iya. Oke, nah boleh diceritakan nih Kak, berarti kayak gimana sih stepnya dari tes proyektif lalu ke skripsi gitu, gimana sih? Iya. Jadi sebenarnya semester 7 itu saya sudah mengambil skripsi juga Bu. Tapi karena oke. beberapa hal saya sempat nol progres banget. Jadi selama 1 semester itu nol progres dan itu nggak boleh dicontoh ya. Tapi memang itu ada kegiatan lain yang berkaitan dengan penjurukan itu juga Bu. Jadi kita memang oke. fokus untuk melakukan aksi relawan juga Bu. Jadi ya udah deh nanti dulu seperti itu. Jadi kalau masalah skripsi ngomong apa enggak, justru ya memang ngomong. Masih momok ya, masih tetap ngomong, ya? Tapi menurut saya Bu yang berat itu bukan skripsinya, Oh, oke. tapi lebih ke ujian ketika menjalani skripsi. Kalau saya seperti itu. Jadi ujiannya macam-macam kan. Tapi memang saya dari awal itu sudah berdoa ya Allah, karena tahu ya kalau misalnya skripsian itu tuh memang ujian hidupnya itu banyak banget. Ya Allah, apapun ujiannya, jangan ujian terkait proses skripsi saya dan juga terkait keluarga saya. Udah itu aja gitu. Tapi ya benar, memang nggak kedua itu, tapi ujiannya yang lainnya gitu. Tetap ada ujian ya Kak Tetap ada ya? ujian hidupnya seperti itu. Jadi kalau skripsian memang banyak banget ujiannya. Jadi banyak banget distractionnya gitu ya, yang ngebuat kayak, aduh, bisa stop dulu gak gitu ya? Iya. Oke, nah terus pernah gak sih kakak ngerasa kayak mau nyerah aja deh gitu? Kayak, aduh udah deh stop aja deh gitu, pernah gak sih Kak? Kalau pernah, tapi itu lebih ke bukan menyerah ya, lebih kayak nggak ada motivasi aja gitu. Oke. Kayak lagi skripsian deh, karena aku ngerasa teman-teman Indah itu Bu, di semester 7 itu kan sudah ada beberapa yang sempro, sedangkan Indah belum kan Bu. Itu tuh udah rasanya kayak, aduh tertinggal nih gitu. Tapi untuk mengerjakan skripsi juga kayak berat banget, mau laptopan juga berat banget, kayak gitu, mau bimbingan juga berat gitu. Nah, kalau caraku adalah Iya? sharing sih Bu sama teman-teman gitu kan, teman-teman yang berada di posisi yang sama kayak gitu, jadi nggak ngerasa sendirian gitu. Bahkan kayak sesederhana buat story gitu Bu, info naikin motivasi buat skripsian dong kayak gitu. Itu bener-bener bekerja Bu, bener-bener teman-teman itu nge-reply gini deh, coba deh ganti suasana, coba deh inget targetmu tuh apa, inget deh keluargamu tuh pengen lo lihat kamu segera kebaya pakai wisuda kayak Iya. gitu. Jadi kayak support system itu tuh memang penting banget ketika mengerjakan skripsi. Alhamdulillah punya lingkungan yang baik dan mendukung ya Kak Iya, ya? bener banget. Suportif banget ya? Suportif banget. Oke, lalu aku mau nanya ke Ibu Nurul. Ini agak melenceng dari pembahasan kita soal skripsi ya Ibu ya. Tapi ini paling banyak ditanya sama orang-orang di luar sana. Ada nggak sih Ibu tips untuk teman-teman di rumah dalam mengenali bakat dan minatnya? Oke. Bakat dan minat itu memang kadang-kadang anak-anak itu masih kesannya itu bakat minat itu apa sih Bu, sesuatu yang kayak saya sulit menemukannya, padahal Iya. sesuatu yang memang gampang saja gini. Minatmu apa? Iya.
itu kamu tekuni. Kamu sukanya apa? Kamu hobinya apa? Apa yang kamu merasa passion atau asik di situ? Suatu hal yang kamu merasa ini aku banget gitu, minatnya. Nah, kemudian ada yang menanyakan juga, Bu, kalau bakat, Bu, kadang-kadang kita itu mempunyai suatu bakat, tapi karena kita tidak ada waktu terkait dengan bakat tersebut sehingga tidak muncul atau tidak nampak. Bukannya tidak berbakat loh ya, tapi kalau kita berminat, walaupun bakatnya hanya sedikit saja, tapi karena kita berminat, berlatih, selalu menempa di situ, akhirnya kita benar-benar menjadi berbakat dan berminat di situ. Dan jadi untuk anak-anak, untuk siapapun ya, mungkin remaja ataupun mahasiswa, bakat minat itu memang sesuatu yang harus selalu kita cari. Jadi kita tidak bisa kemudian bakatku ini sudah bisa nggak bisa ya ini. Memang harus dicoba terus sampai dia menemukan sesuatu yang ini passionku gitu. Ini memang sesuatu yang saya sangat senang. Ini profesiku. Saya mau menekuni profesi ini gitu. Jadi bakat minat itu apapun alasannya harus selalu kalian cari dan kalian tempat terus, dan pasti akan ada masanya kalian akan menemukan itu. Dijamin akan menemukan itu. Jadi jangan pernah takut mencoba ya, Bu. Karena semakin banyak mencoba semakin tahu, ternyata saya bakatnya nggak cuma satu loh gitu. Ternyata banyak. Ternyata saya termasuk yang kategori anak-anak yang memang punya multi talent gitu kan. Nah, itu memang sangat perlu dicoba oleh anak-anak semua. Dan kadang-kadang anak-anak tidak ada waktu karena sudah full dengan kegiatan PR rutinitas gitu. Jadi sebenarnya bagus juga kalau hari Sabtu sekarang libur ya kan, hari Sabtu libur itu adalah waktu yang bisa mereka gunakan untuk memang memaksimalkan bakat dan minat mereka gitu. Jadi Senin sampai Kamis mungkin sudah maksimal di sekolah, Sabtu Minggu memang bisa dipakai untuk itu, dan tentunya dengan pendampingan keluarga kalau memang mereka masih di tahap anak dan remaja gitu. Jadi mungkin dari tips yang Kak Duena tadi bisa dicoba ya guys gitu. Jadi ditulis di whiteboard gitu. Kayak tadi ibunya bilang hari Senin sampai hari Jumat itu sekolah, nanti hari Sabtu, hari Minggunya kita cari bakat kita tuh apa sih, begitu ya? Iya, mungkin dengan les atau volunteer juga gitu, bisa itu. Jadi nambah pengalaman juga. Nah, Ibu, bagaimana tanggapan Ibu semisal ada mahasiswa yang ngerasa kayak, kayaknya kok aku salah jurusan ya gitu. Kan banyak sekali yang merasa seperti itu ya Ibu ya. Mungkin karena faktor dari luar gitu mengharuskan dia tidak tidak masuk ke jurusan yang dia mau gitu, dan merasa kayak aku salah jurusan. Itu apakah harus dilanjutkan atau bagaimana? Ini kayaknya bisa menjawab nih. Bisa menjawab sendiri. Dia bisa sangat berpengalaman kok terkait itu. Jadi begini, seorang anak dikatakan dia semester 4 gitu, kayak aku salah jurusan. Kalau di kami, memang seharusnya ketika anak itu mengambil suatu jurusan ya, jurusan untuk di perkuliahan, ayah ibu itu harus sepakat dulu. Baik. Jadi kadang kita menginformasikan kepada orang tua, bapak ibu, putranya jenengan pengennya A, tapi ayahnya pengennya B, ibunya C, kan bingung anaknya. Ini yang anaknya harus nurutin yang mana. Nah, ayah dan ibu itu memang harus di posisi mendukung Ananda. Kalaupun itu memang berbeda, harus dijelaskan kepada Ananda. Kenapa ayah meminta kamu di jurusan ini? Karena mungkin sudah punya relasi atau sudah ada persiapan apa yang sekiranya ayah membutuhkan lulusan sarjana ini untuk mendukung usaha ini. Nah, itu bisa disampaikan kepada Ananda atau kepada anak kita. Tapi kalau kemudian memang ternyata setelah semester 4 baru salah jurusan. Jujur ya Mbak ya, kalau saya seandainya ada siswa kami kemudian di semester berapa itu saya kayaknya salah jurusan Bu, saya tuh sebagai BK terusnya, ya Allah aku salah opo ya. Jadi saya mikir oke, sekarang dulu gimana ya, dulu gimana konselingnya gitu. Coba seandainya saya lupa berarti saya tanya. Beda dengan Indah, kalau Indah memang dari dulu dia sudah ngomong, Bu saya tuh pengen psikologi, tapi orang tua saya berkeinginan saya di sini, berarti dia memilih birrul walidin dulu. Ya udah, kita nggak apa-apa, monggo. Dan ternyata memang dia justru sesuatu yang terlambat itu bukan terlambat yang sebenarnya ya, tapi justru banyak pengalaman yang dia dapatkan gitu. Nah, kalau mau ditanya apakah di riset atau tidak, saya kira tergantung konsekuensi. Kalau memang dia sangat mantap dengan jurusan yang baru,
yang penting itu adalah siap dengan segala resiko. Jadi kita kalau memutuskan sesuatu A dan B, pasti kan ada plus sama minus. Betul. B plus sama minus. Iya. Biasanya kalau plus tuh semua orang suka gitu loh. Iya. Pokoknya yang enak-enak tuh nggak masalah gitu kan. Tapi kalau yang nggak enak apa? Nggak enaknya. Nggak enaknya kamu siap nggak? Kalau jalan di A, kalau jalan di B, nggak enaknya apa siap? Yang siap itulah yang kamu tempuh. Nggak enak yang A atau B yang kamu siap, itu yang kamu tempuh. Kalau memang darurat harus Pindah. seperti itu. Oke. Mungkin bisa ditanya ini. Gimana Ini nih dia Kak Dian? berpengalaman di situ. Oh, gimana Kak? Boleh diceritain nggak Kak pengalamannya? Oke, memang dari awal sebenarnya aku tuh pengennya jurusan di psikologi, tapi Oke. karena beberapa hal jangan di jurusan ini deh, perantau Oke. menyarankan gitu. Oke deh, ikut dulu. Tapi karena saya tipenya yang ngeyel ya, Oke. saya maunya itu ya saya harus dapat itu gitu. Tapi akhirnya ya bener-bener Bu, Pak, maaf, saya pengen benar-benar di psikologi gitu. Tapi nggak hanya sekedar bilang pengen aja ya, tapi menunjukkan bahwa memang saya bertanggung jawab dengan pilihan saya. Dan saya buktikan dengan apa yang terjadi sekarang gitu loh. Dulu bahkan awal-awal pindah itu benar-benar orang tua saya yang kayak kok bisa kamu mau pindah lagi, udah semester segini, udah habis segini gitu kan. Tapi saya buktikan semakin kesini, semakin yang awalnya nggak didukung gitu ya, melihat saya tetap aktif di sini, ikut magang ke sana sini kan orang tua Iya, bangga kan betul. gitu kan. Jadi kayak intinya tetap bertanggung jawab dan juga membuktikan bahwa pilihan yang saya pilih ini Bu benar. Oke. Jadi memang awalnya harus dikomunikasikan dulu ya Ibu ya, supaya tidak terjadi salah pilih jurusan gitu. Pada orang tua terutama. Dan sekiranya nanti mungkin kalau semisal tidak sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua, kitanya yang harus membuktikan ya Kak ya. Kayak gimana sih, kita bisa nggak sih untuk ngejalaninnya, konsekuensinya seperti apa gitu ya. betul Oke, sekali. nah mungkin kita ini agak pertanyaan terakhir untuk Kak Dwiana dulu ya. Mungkin ada kesan, pesan atau motivasi yang bisa diberikan untuk teman-teman Hapsi di rumah, sahabat Oke. Hapsi. Untuk teman-teman, terutama untuk adik-adik kelas mungkin ya. Iya. Terus tingkatkan, terus totalitas gitu ya untuk kita berkuliah gitu. Karena kadang ada yang bilang kita fokus, yang penting fokus ke apa? Ke organisasi Iya. aja, untuk kuliah nanti aja. Itu nggak benar. Karena mau nggak mau kita tuh harus tetap bertanggung jawab dengan perkuliahan kita. Itu tetap nomor satu. Tapi selain itu kuliah aja itu nggak cukup gitu loh. Kita harus tetap nyari soft skill kita. Itu mengasahnya adalah dengan kita ikut kegiatan-kegiatan di luar gitu. Jadi terus kuliahnya itu harus tanggung jawab, harus diselesaikan, nilainya diusahakan baik. Dengan nilai yang baik kan bukan hanya nilai ya, Iya. tapi berarti kita memang paham dengan mata kuliah tersebut. Kemudian yang kedua adalah terus ikut kegiatan-kegiatan di luar, karena di situ banyak banget manfaatnya. Selain soft skill, kita juga mendapatkan relasi gitu ya. Iya. Dan yang ketiga, terus bangun personal branding gitu. Personal branding sekarang itu benar-benar sangat berpengaruh besar banget ya. Bukan kita sombong, tapi Iya. kita menunjukkan bahwa kita ini punya value loh gitu. Nah, Kita itu punya. yang banyak sekali HRD kemudian melihat bahwa kamu bukan orang yang biasa aja gitu. Kamu layak gitu Kamu ya. layak gitu, kamu bervalue gitu. Itu sangat penting. Wow, keren. Nah, untuk Ibu Nurul, dengan prestasi Kak Dwiana yang telah diukir dari SMA hingga saat ini nih, apa yang menjadi harapan Ibu untuk siswa-siswi selanjutnya untuk bisa mengikuti jejaknya Kak Dwiana? Iya nih kayaknya harus saya undang teman satu ini ya. kita memang kan kita kan selalu ada pendampingan alumni ya, pendampingan alumni untuk Oke. kelas 12. Jadi kita yang iya. kita undang adalah anak-anak yang memang dari alumni MAN 1 yang bisa menceritakan pengalamannya, kemudian bermanfaat untuk adik-adiknya. Harapan kita tentunya untuk Indah dan untuk yang semuanya ya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu Oke. intinya di situ. Karena kalau kita sudah bermanfaat bagi orang lain, insya Allah nanti barokah semuanya. Amin. Jadi apapun itu sesuai dengan bakat dan minatnya tadi. Betul. Gitu. Oke, wah. Nah, mungkin terakhir banget nih ya Ibu dan Kak Dwiana, mungkin ada kontak atau sosial media yang bisa dihubungi untuk Sobat Hapsi di rumah yang mau tanya-tanya lebih lanjut ke Ibu Nurul atau ke Kak Dwiana, boleh di-sharing dari Ibu. Oh iya, Dari Kak Dwiana. Oke. Artisnya. Ya, baik buat teman-teman yang mungkin mau kontak saya, mau tanya-tanya terkait volunteer, magang itu boleh banget gitu ya. Bisa di Instagram @dwiana_indah_safitri, nama lengkapku.
Nanti mungkin kita taruh di bawah ya guys ya. Jangan lupa di follow, jangan lupa di DM juga, langsung aja sekarang ya. Oke, mungkin untuk ibu apakah ada? Untuk ibu di WA aja nggak apa-apa. Oh, oke. Oke, saya beri nomornya 081 231 620 661. Oke, itu bisa dicatat ya guys ya. Mungkin yang mau Atau tanya nanya. Mbak Indah juga bisa. Oh iya, boleh nanti di sharing mungkin soal bakat minat atau yang lainnya juga boleh. Oke, wah udah nggak terasa nih ya, ternyata kita udah lama ngobrol. Terima kasih untuk Kak Duyana dan untuk Ibu Nurul telah meluangkan waktunya. Semoga Kak Duyana bisa cepat selesai skripsi, segera lulus. Amin. Amin. Kita doain bareng-bareng ya guys. Untuk Ibu Nurul semoga sehat selalu, bahagia selalu, barokah. Oke. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Buat teman-teman Hafsi di rumah, jangan lupa untuk like dan subscribe di bawah, karena kita nggak sabar untuk ketemu kalian lagi di next konten kita. Nah, untuk kalian yang mau request juga boleh, kalian bisa tulis aja di kolom komen siapa yang mau diundang. Oke, dari aku Vika, mau pamit undur diri. Thank you so much for watching and looking forward to our next video. Terakhir, kami Hafsi semangat menyebarkan dampak kebaikan melalui psikologi. Dadah, terima kasih Bu, terima kasih Kakak. Dah.